Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memuji Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita, sehingga tak seorang pun dari kita dapat menghitungnya. Terutama nikmat kita dapat belajar akidah yang benar, akidah yang bersumber dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitab At-Tauhid, yaitu kaidah-kaidah jami' yang diambil dari Kitab At-Tauhid yang disusun oleh Syekh Ahmad Ibn Aqil Al-Anzi hafizahullah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan ke kaidah yang ke-11, yaitu al-barakatu minallahi ta'ala fala tutlabu min ahadin siwahu. Al-barakatu minallahi ta'ala, keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tutlabu min ahadin siwahu, maka janganlah diminta, dicari dari seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya hendaknya keberkahan itu kita minta dari Allah Azza wa Jalla. Maka di sini disebutkan hadhil qa'idatu tubayyinu annal barakata biyadillahi ta'ala fahuwa malikuha wa yada'uha haitsu yasha. Kaidah ini menjelaskan kepada kita bahwasanya keberkahan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa malikuha, Allah lah yang memiliki keberkahan tersebut. Wa yada'uha haitsu yasha, dan Allah Subhanahu wa taala yang menaruhnya di mana Allah kehendaki. Faman aradaha falyatlubha min malikiha, maka dengan sebab demikian barang siapa yang menginginkan keberkahan, maka mintalah kepada pemiliknya, yang mana yang memiliki keberkahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala yatlabuha min ahadin ghairahu, janganlah ia meminta keberkahan tersebut dari seorang pun selain Allah. Karena kalau ia minta keberkahan tersebut dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang ia akan dapatkan? Fayaqa'u fi syirki, maka ia akan terjatuh kepada kesyirikan.
Karena keberkahan ini adalah khususiyah, kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita minta kecuali kepada Allah. Sebagaimana kesembuhan. Kesembuhan itu milik Allah. Maka kalau kita meminta kesembuhan, mintalah hanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa memberikan kesembuhan. Begitu juga ketika kita meminta keberkahan, mintalah kepada Allah. Karena hanya Allah yang dapat memberikan keberkahan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak dalil tentang hal ini baik dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Maka maha mulia Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Dalam surah Al-Furqan ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira." Tabarakalladzi, maha suci Allah, maha mulia Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu yang telah menurunkan Al-Quran 'ala 'abdihi, kepada hambanya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil alamin nadhira, supaya sebagai nadhir, pemberi peringatan bagi alam ini, bagi manusia ini. Begitu juga dalam surah Ghafir ayat yang ke-64 Allah berfirman, "Tabarakallahu rabbul alamin." Maha mulia Allah, Rabbul alamin, Rabbnya semesta alam. Kemudian dalam surah Al-Mulk ayat yang pertama, "Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir." Maha mulia Allah, maha suci Allah, biyadihil mulk, di tangannya lah kepemilikan, kerajaan, kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam surah Fussilat ayat yang ke-9 sampai 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, "A innakum latakfurun?" Apakah kalian ingkar kepada yang telah menciptakan bumi dalam 2 masa? Kalian syirik kepada Allah, wa taj'aluna lahu andada, kemudian kalian jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu, tandingan. Dzalika rabbul alamin. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul alamin, tidak memiliki sekutu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala wa ja'ala fiha rawasiya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan di bumi ini rawasiya min fawqiha, itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Wa baraka fiha, dan Allah berkahi pada bumi tersebut. Wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah Subhanahu wa taala mentakdir, menentukan makanan-makanan bagi penduduknya. Fi arba'ati ayyam, di dalam 4 masa, sawa'al lis-sa'ilin, bagi orang-orang yang membutuhkannya, memintanya. Yang menjadi catatan dalam ayat ini adalah wa baraka fiha, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di bumi tersebut, ay ja'alaha mubarakatan qabilatan lil khair wal badri wal ghiras. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi tanah tersebut, bagi bumi tersebut, sehingga ia menerima kebaikan, menerima bibit tanaman sehingga tumbuh berbuah dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Ini menunjukkan semuanya bahwasanya keberkahan itu milik Allah. Janganlah kita meminta keberkahan, mencari keberkahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal barakatu minallah." Dan keberkahan itu dari Allah. Allah yang memiliki keberkahan. Contoh yang lain yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata thamar utiya bihi fayaqul. Apabila datang buah-buahan yang didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, Allahumma barik lana fi madinatina, ya Allah berikanlah keberkahan bagi kami di Madinah kami ini, di kota Madinah. Wa fi thimariha, dan di buah-buahannya, fi thimarina, dan di buah-buahan kami. Wa fi muddina, dan di mud kami, takaran mud. Wa fi sa'ina, dan di sa' kami, juga takaran seukuran dengan zakatul fitr. Barakatan ma'a barakah, keberkahan bersama keberkahan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Summa yu'tihi asghara man yahduruhu minal wildan. Kemudian buah tersebut setelah didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya di dalamnya ada keberkahan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada anak yang paling kecil yang hadir di tempat tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya keberkahan hanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sering kita dengar, yang pernah kita baca dari hadis Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu mengatakan, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Kami keluar pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Ketika perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, yang mana kami baru-baru saja meninggalkan kekufuran, artinya baru masuk Islam. Yang mana ketika itu yang diceritakan oleh Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, walil musyrikin sidrah, yang mana orang-orang musyrikin ini memiliki sidrah, memiliki sebuah pohon bidara, ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum, mereka bersemedi mengelilinginya, berkumpul di sana, dan mereka menggantungkan di pohon bidara tersebut, di sidrah tersebut, senjata-senjata mereka, supaya senjata mereka menjadi senjata yang berkah ketika berperang, supaya mereka mendapatkan kemenangan, supaya sakti. Yuqalu laha dzatu anwat, yang mana tempat menggantung senjata pohon tersebut mereka namakan dzatu anwat. Famararna bisidrah, maka kami melewati sebuah pohon bidara. Faqulna, maka sahabat mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, buatkanlah, jadikanlah untuk kami dzatu anwat, tempat kami menggantung senjata, sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki tempat menggantung senjata, supaya senjatanya sakti, supaya senjatanya berkah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah langsung mengkat mereka, menolak permintaan mereka dan mengatakan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Innaha sunan, itu tata cara itu. Yang kalian minta itu cara beragama. Qultum walladhi nafsi biyadihi, kalian mengatakan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, perkataan yang kalian ucapkan itu kama qalat Banu Israil li Musa, ungkapan yang kalian ungkapkan sama persis permintaan Bani Israel kepada Musa alaihi salam. Apa kata Bani Israel kepada Musa alaihi salam? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha, wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan
yang kami sembah sebagaimana orang-orang memiliki Tuhan, orang-orang musyrikin memiliki Tuhan. Qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang bodoh. Orang punya Tuhan, kalian minta Tuhan seperti orang. Begitu juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tempat untuk menggantungkan senjata sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki tempat menggantungkan senjata meminta keberkahan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tarkabunna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti tata cara orang-orang sebelum kalian. Ini banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya keberkahan itu milik Allah. Maka disebutkan fahadhihi an-nususu tadullu ala anna al-barakata min Allah ta'ala fahuwa malikuha fala tutlabu illa minhu. Maka dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya sesungguhnya keberkahan itu milik Allah. Keberkahan itu dari Allah dan Allah lah yang memilikinya. Maka jangan diminta kecuali dari Allah. Ini sangat penting untuk kita pahami. Supaya kita tidak mudah bertabarruk, tidak mudah mencari keberkahan. Padahal di sana tidak ada nas, tidak ada dalil. Mintalah keberkahan hanya kepada Allah. Ada beberapa catatan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-barakah artinya adalah tahsilul khair. Keberkahan itu artinya mendapatkan kebaikan. Wa taktsiruh, dan ia menjadi banyak. Wa istiqraruh, dia menjadi tetap. Wa istimraruh, dia menjadi terus-menerus. Maka ketika orang itu misalnya mencari harta dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, bisa jadi yang ia dapatkan gajinya sedikit, tapi Allah berikan keberkahan. Allah berikan kecukupan. Dari harta yang sedikit dia bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah, memberikan istrinya, memberikan anak-anaknya, pakai biaya sekolah anaknya, pakai berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala, pakai menyumbang untuk membangun rumah Allah. Berkah. Bisa jadi orang punya harta yang banyak tapi tidak ada keberkahan. Banyak merasa kekurangan. Tidak bisa digunakan untuk ketaatan. Kalaupun digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah, maka itu arti keberkahan. Sehingga yang kedua, la yutabarraku illa bima dallat dalilu ala barakatihi. Maka tidaklah kita bertabarruk mencari keberkahan pada sesuatu kecuali ada dalil yang menunjukkan akan keberkahannya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keberkahan pada sesuatu tersebut. Wa bittariqati syar'iyyati shahihah. Kemudian caranya juga dengan cara yang benar sesuai syariat dan cara yang benar yang sahih sesuai dalil. Seperti misalnya Al-Quran. Al-Quran Allah jadikan di dalamnya keberkahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Yaitu kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu mubarak. Penuh dengan keberkahan. Di dalamnya ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyadabbaru ayati, supaya kita tadabburi, renungi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, supaya orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran. Di dalam Al-Quran ada keberkahan yang Allah berikan keberkahan di dalamnya. Bagaimana cara kita mengambil keberkahan dari Al-Quran? Ada cara yang diajarkan. Kita mentadabburinya, kita memahaminya, kita membacanya, kita mengamalkannya. Wattabarruku bihi yakunu bitilawatihi wal amali bihi. Kita bertabarruk dengan Al-Quran, yaitu dengan cara membacanya dan mengamalkan apa isinya. Apa perintah di dalam Al-Quran kita kerjakan, apa larangan kita tinggalkan. Berarti kita tabarruk dengan Al-Quran.
Allah yang memberikan keberkahan di dalamnya. Walaysa bitasammuhi bihi wa ta'liqi, bukan dengan diusap-usap, bukan dengan digantung-gantung. Inti dari diturunkannya Al-Quran untuk diamalkan, untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk dipahami. Bukan untuk digantung-gantung. Bukan untuk dilap-lap. Tidak pernah dibuka, tidak pernah diamalkan. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Al-Masjidul Haram. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya masjid yang mubarak. Masjid yang penuh dengan keberkahan. Orang beribadah di dalamnya. Orang salat di dalamnya. Pahalanya sampai 100.000 kali lipat di tempat yang lain. Coba bayangkan bagaimana berkahnya. Berarti bagaimana cara kita cari keberkahan di Masjidil Haram dengan memperbanyak ibadah yang disyariatkan di dalamnya. Dengan kita tawaf, dengan kita salat, dengan kita berzikir di dalamnya, dengan kita membaca Al-Quran di dalamnya. Hidup dia dengan cara-cara, hidupkan ia dengan cara-cara yang diperintahkan kita oleh syariat. Walaysa bitasammuhi bijudranihi wa abwabi, bukan bertabaruk dengan Masjidil Haram dengan kita mengusap-ngusap temboknya, dengan kita mengusap-ngusap jendelanya, dengan kita mengusap-ngusap pintunya, mengambil keberkahan dari tembok-temboknya. Bukan demikian. Ini dia perlu kita pahami. Bagaimana cara kita mengambil keberkahan. Pertama, carilah keberkahan pada sesuatu yang ada dalil tentang keberkahannya. Yang kedua, dengan cara apa? Dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah at-tabarruku bima dalla ad-dalilu ala barakatihi la yakhruj an babi fi'lil asbab. Kita bertabarruk dengan sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil akan keberkahannya. Itu tidak keluar dari kita mengambil sebab. Itu dari bagian dari usaha. Al-i'timadu fi tahsilil barakah yakunu 'ala Allah. Adapun kita gantungkan diri kita, hati kita untuk mendapatkan keberkahan itu dari Allah. Yang kita lakukan ini adalah dibolehkan oleh syariat, disebutkan oleh dalil dengan cara yang kita diperintahkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yatabarrakul insanu bi syai'in wa tahsulu lahul barakah. Dan kadang manusia atau kita atau seorang bertabarruk dengan sesuatu, dapat dia keberkahan. Wa qad yatabarraku bi syai'in wa la tahsulu lahul barakah. Bisa jadi juga orang bertabarruk dengan sesuatu, secara zahirnya dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari hal tersebut. Seperti apa misalnya? Kaman yastashfi bima'i Zamzam. Air Zamzam adalah air yang berkah, yang Allah berikan keberkahan. Bahkan Nabi SAW bersabda tentang Zamzam ini, ala ma syuribalah. Tergantung niat orang yang meminumnya. Dia diniatkan makanan menjadi makanan, diniatkan obat menjadi obat. Dia ada keberkahan. Tapi apakah setiap orang yang minum Zamzam otomatis dia langsung sembuh? Kan tidak. Tapi kita minum Zamzam, mengambil keberkahan dengan minum Zamzam. Ini adalah bagian dari fi'lul asbab, melakukan sebab. Ini bagian dari ikhtiar. Ini bagian dari usaha. Bisa jadi kita dapatkan, bisa jadi tidak dapatkan. Kita minum Zamzam, menginginkan kesembuhan. Kita bertabarruk dengan meminumnya. Allah berikan orang kesembuhan, ada juga yang tidak diberikan kesembuhan. Begitu juga warruqyah. Faqad yaktubullahu lahu syifa wa qad la yaktubullahu lahu syifa. Orang yang menjampi dengan Al-Quran, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, bisa jadi Allah berikan ia kesembuhan. Bisa jadi tidak diberikan kesembuhan. Tapi cara yang dilakukan adalah cara yang benar.
Kemudian yang keempat, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, at-tabarruku bi syai'in lam yadulla ad-dalil ala barakatihi syirkun. Bertabarruk dengan sesuatu yang tidak ada dalil menunjukkan akan keberkahannya bisa menjatuhkan orang kepada kesyirikan. Kaman yatabarraku bil qubur wal ahjar wal asjar wa yatamassahu bis salihin. Seperti orang yang bertabarruk dengan kuburan, dengan pohonan, dengan bebatuan, dengan kuburan orang-orang saleh, dengan bekas-bekas orang saleh. Selama tidak ada dalil, tinggalkan. Wa huwa la yakhlu min halain. Itu tidak keluar dari dua keadaan. Yang pertama, in tabarraka bihi mu'taqidan annahu sababun li tahsilil barakah. Ini terkait tentang perkara yang tidak ada dalil yang menunjukkan akan keberkahannya. Jika dia bertabarruk mencari keberkahan dengan keyakinan ini adalah sebab untuk mendapatkan keberkahan, padahal tidak ada dalil, bisa menjatuhkan dia kepada syirkul asghar. Karena dia sudah melakukan suatu sebab yang Allah tidak menjadikan ia sebagai sebab. Li'annahu tabarraka bi syai'in lam yathbut annahu sababun li tahsilil barakah. Karena dia telah bertabarruk mencari keberkahan dengan sesuatu yang tidak benar, yang tidak sabit, yang tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya dia adalah sebab untuk mendapatkan keberkahan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah in tabarraka bihi annahu mu'taqidan annahu mu'athirun bidzatihi fi tahsilil barakah fa hadha min asy-syirkil akbar. Jika dia bertabarruk dengan keyakinan bahwasanya sesuatu itu adalah memberikan pengaruh dengan dirinya, ialah yang memberikan keberkahan, maka bisa jadi ia terjatuh kepada syirik besar. Kenapa? Li'annahu ja'ala fa'ilan wa khaliqan ma'allahi ta'ala. Karena dia telah membuat pelaku, pencipta bersama Allah Subhanahu wa taala. Dianggap benda-benda tersebut mendatangkan keberkahan, padahal tidak ada dalil yang menunjukkan akan keberkahannya. Kemudian yang kelima, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atharun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bekas-bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam, peninggalan-peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasya'ri, seperti mungkin rambut Nabi, wa sayfih, pedang Nabi, wa thawbih, pakaian Nabi, yajuzu tabarruku biha. Boleh seorang bertabarruk dengannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin, akan tetapi, la yathbut al-an wujudu syai'in mimma kana lahu ittisalun bi jasadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan di sini bahwasanya la yathbut, tidak sahih sekarang ini adanya sesuatu yang ada hubungannya dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya kah, pakaiannya kah, atau kukunya kah, atau sandalnya dan lain sebagainya. Wama yudda'a fi hadzal zaman, apa yang diakui oleh sebagian manusia di zaman sekarang, annahu min atharin nabi, bahwasanya itu adalah peninggalan bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaysa bisahih. Sebutkan di sini itu adalah tidak sahih. Wa duna itsbatihi khartul qatad. Artinya untuk membuktikan hal tersebut adalah perkara yang sulit. Ini adalah mathal, peribahasa yang digunakan oleh orang Arab menggambarkan untuk sebuah sesuatu yang sulit digapai, sulit dibuktikan. Qatad ini sebuah pohon yang berduri. Jadi pohon ini saking banyak durinya tidak bisa kita petik buahnya, sulit sekali. Sehingga dijadikan sebuah mathal, sebuah peribahasa. Artinya untuk dibuktikan dengan pembuktian yang
ilmiah, dengan pembuktian yang pas bahwasanya itu benar-benar peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangatlah sulit. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Thabbatana Allahu jami'an 'alal haqqil mubin hatta nalqah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua di atas kebenaran yang terang sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannabana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.